Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, khususnya Long Main Preparation, Structure and Written Expression, skill 32 ya. Nah, skill 32 ini masih berkaitan dengan skill sebelumnya ya, skill 30, 31 ya. Nah, pada skill 32 ini yang ngebedainnya itu kalau skill 31 kemarin dia setelah after 31 dan 30 itu ada after have followed by verb ketiga. Kemudian juga after to be atau after be. Nah, skill 32 ini dia after will ya, after will, would, or other. Di sini ada kata other modals. Nah, apa sih itu modals? Nah, nanti kita bahas nih dalam video ini. Macam-macam modal verbs juga ya. Nah, jadi setelah will, would, ataupun modals lainnya, kita itu menggunakan namanya base form of the verb atau disebut juga verb pertama ya, verb paling awalnya ya. Oke, jadi use the best form of the verb ya, or verb pertama. Baiklah, agar lebih jelas lagi penjelasan kita terkait skill 32 ini, kita lihat di slide berikutnya ya. Oke, ini sudah ada contoh yang dimaksud dari judulnya menggunakan best verb ya, atau best form dari atau juga disebut verb pertama setelah modal. Oke, kita baca dulu note-nya di sini. The verb that follows modal verbs such as will, would, shall, should, can, could, may, might, or must is in its base form or verb 1 ya. Jadi maksudnya itu verb yang mengikuti modal verbs. Setelah modal verbs itu apa aja modal verbnya itu? Ada will tadi ya, ada would, ada shall, ada should, can, could, may, might, or must. Ini harus diikuti kata kerja bentuk pertama atau disebut juga base form ya, namanya base form. Di sini disebut base form atau disebut juga verb pertama ya, kita sebut. Oke, kita lihat langsung di contohnya ya di sini ya. The boat will leaving at 3. Nah, di sini kita udah ketemu yang namanya modal verb. Kita tulis M saja ya, modal verb ya. M. Will termasuk modal ya di ini nih. Will ya. Nah, berarti setelah modal verb apabila ada kata kerja, pastikan kata kerjanya itu kata kerja bentuk pertama atau disebut base form. Ini bukan bentuk kata kerja atau base form atau kata kerja bentuk pertama. Ini adalah kata kerja berakhiran ing. Jadi, yang benar harusnya itu menjadi will live. Jadi atau nggak usah living ya, live saja. Jadi kalimatnya seperti ini. The boat will leave at 3. Nggak boleh living ya, living. Nggak boleh modal itu diikuti kata kerja bentuk ing. Kecuali ada to be-nya ya, will be. Oke lah kalau pakai ing. Okay, let's see number 2 here. The doctor may arrive soon. Oke, di sini kita ketemu modal lagi. Modal verbs. Ini modal verb ya. May termasuk modal verb. Kita tulis di sini am. Modal. Oke, jadi ada kata kerja yang mengikutinya ini. Pastikan kata kerja ini verb pertama atau base form-nya. Kalau kita lihat di sini, dia hampir jadi base form ya, tapi ada penambahan S di sini. Oke, jadi penambahan S itu bukan lagi base form. Kalau base formnya itu tanpa harus ada tambahan S atau ES, penambahan ing, penambahan ed ya. Jadi harusnya kalimatnya seperti ini. May arrive tanpa S ya. Jadi the doctor may arrive soon. Ya, dokter mungkin saja tiba segera ya. Mungkin tiba segera. Oke ya, tanpa S. Kalau ditambah S itu hanya untuk kalimat simple present, subjeknya she, he, it di kalimat statement or positive ya. Oke, ini kan
tidak menggunakan modal verb, jadi tidak berlaku ya as ending as ini ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 3. The students must taken the test. Nah, the test. Nah, di sini ada modal verb lagi ya. Nih, must itu masuk modal. Kita tandai dengan huruf M. Oke, jadi setelah modal tadi harus dipastikan dia kata kerja bentuk pertama atau disebut base formnya ya. Nah, taken bukanlah kata kerja bentuk pertama. Taken itu kata kerja berapa? Kata kerja bentuk ketiga dari take, bentuk keduanya took, yang ketiganya baru taken ya. Jadi ini salah ya, harusnya dia menjadi must take ya. Itu bentuk pertamanya must take. Oke, jadi kalimatnya seperti ini. The student must take the test. Jadi nggak boleh ya modal verb itu diikuti kata kerja bentuk ketiga, tidak boleh. Tidak boleh. Boleh asal dia dalam bentuk past. Misalnya di sini setelah must ini ada have. Must have dulu ya, ditambahin have seperti ini ya, must have. Nah, ini bentuk lampaunya dari modal verb. Baru boleh nih, the student must have taken, bukan verb pertama, salah kalau verb pertama. Kalau ada have-nya ini menunjukkan dia kalau dalam kalimat lampau ya, modal verb yang lampau. The student must have taken the test. Oke, nah tetapi karena ini adalah bentuk presentnya, maka dia harus pakai base bentuk verb pertama ya, bukan bentuk ketiga. Oke, kita lanjutkan ke struktur kalimatnya. Jadi sini sudah ada dalam tabel ini sudah diringkas struktur kalimatnya atau kata kerja yang mengikuti setelah modal ya. Di sini ada kata kerja, apa yang harus diikuti setelah modal. Kita lihat ya, ini modals. Oke, jadi modals di sini ada modals. Modals tadi ada apa aja? Ada can, could, will, would, shall, should, must, may, might gitu ya. Itu semua termasuk di modal. Jadi setelah modals itu harus langsung diikuti kalau kata kerja, dia harus kata kerja disebut main form of the verb atau disebut juga kata kerja bentuk pertama tanpa ada tambahan s atau es ya. Kata kerja bentuk pertama. Tapi terkadang ada juga modal verb yang diikuti verb ketiga. Kalau setelah modal verb itu, nih ya, ada modal verb nih, anggaplah ini ada modal verb ya, atau ada can. Nah, ada have. Nah, ada kata have, ada kata kerja lagi. Nah, kata kerjanya yang setelah ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Misalnya di sini ada should. Anggaplah ini modalnya should ya. Anggaplah modalnya itu should. Nah, kalau ada should, oke. Kalau ada should seperti ini, should, have gitu, maka harusnya kata kerjanya bentuk ketiga. Kenapa seperti itu? Karena have-nya ini menandakan bahwa ini sudah lampau, past ya. Oke, past. Oke. Namun kalau tidak ada have di sini, maka dia berlaku yang seperti ini. Modal verb langsung verb pertama itu present formnya, bentuk present. Yang di bawah ini adalah bentuk pastnya. Oke. Oke. Kita hapus saja yang bawahnya. Sekarang kita fokus yang bentuk presentnya saja ya pada kesempatan kali ini atau skill 32 ini. Oke, kita langsung ke latihan. Oke, di sini ada exercise 32. Seperti biasa, kita diminta menggarisbawahi verbnya apabila kalimatnya benar, huruf C, apabila salah, I ya. Oke, kita baca number 1. The sales clerk might lower the price. Nah, di sini ada modal verb. Mana modal verbnya? Modal verbnya itu might ya. Might ini sama dengan may, yang artinya mungkin ya. Might. Saya sudah digaris bawahin, terus tandain huruf M ya, artinya modal. Oke, setelah might ini, kalau dia kata kerja bentuk pertama, lower. Lower itu juga termasuk kata kerja. Kadang lower juga bisa jadi kata sifat ya, komparatif, sifat komparatif. Tapi dalam kasus ini, lower ini sebagai kata kerja, yaitu artinya menurunkan. Ya, menurunkan atau merendahkan lagi ya. The sales clerk might lower the price. Jadi, penjualnya mungkin saja menurunkan harga. Lower-nya ini sudah verb pertama ya, atau disebut base form-nya ya.
Oke, ini sudah verb pertama. Jadi ini kesimpulannya number 1 is correct. Oke. Number 2, the television movie will finish in a few minutes. Nah, di sini mana modal verbnya? Oke, kita fokus ke modal verb ya. Ini modal verbnya ya. Will itu modal verb. Kalau ada kata kerja, pasti kata kerjanya verb pertama. Apakah ini verb pertama? Bukan. Ini dia ada tambahan es ya. Dia bukan lagi bentuk awalnya atau base formnya lagi. Harusnya kalimatnya nggak tanpa es aja, langsung aja will finish. The television movie will finish in a few minutes ya. Ingat, setelah modal tidak boleh pakai tambahan s atau s, tambahan ing, tambahan ed. Dia betul-betul bentuk pertama tanpa tambahan apapun atau disebut base formnya, bentuk awalnya ya. Finish ya, itu yang benar ya. Jadi kesimpulan number 2 is incorrect. Salah ya. Okay, let's see number 3. Should everyone arrive by 8? Nah, ini ada tanda tanya. Kalau dia tanda tanya, berarti dia invert ya. Nah, disinilah letak modal verbnya, diputar posisinya. Di depan subjeknya ya, ini subjeknya. Baru inilah kata kerjanya. Oke, ini kata kerjanya. Jadi bukan langsung should. Setelah should ini kata kerjanya, tapi dia melangkah ya. Oke, kenapa seperti ini? Karena dia invert bentuk tanya ya. Oke, arrive. Arrive-nya apakah sudah bentuk pertama? Yap, betul ya. Ini sudah bentuk pertama. Udah disebut base form-nya. Nggak ada tambahan s atau es atau tambahan ing ya. Jadi, number 3 is correct. Number 4, the method for organizing file can be improved. Nah, di sini nih hati-hati ya. Dia sedikit tricky. Nah, can di sini adalah modal. Nah, terus mana kata kerjanya? Kata kerjanya ini ya, improve. Nah, wah ini kan kata kerja bentuk ketiga ya, improve, ada akhiran ed. Katanya tadi setelah modal verb harus base form, berarti ini salah. Ini belum tentu salah ya. Ini belum tentu salah. Jadi hati-hati ya, di sini ada be. Kita kan udah belajar nih di skill sebelumnya, itu skill 31. Setelah be itu bisa diikuti, atau setelah to be, termasuk be di sini ya, termasuk be itu boleh diikuti kata kerja berbentuk ing atau kata kerja berbentuk kata kerja bentuk ketiga kalau kata kerjanya. Jadi ini adalah kalimat pasif. Jadi kalau sudah seperti ini can be, ada to be-nya nih, ini ada be-nya ya. Ada to be-nya di sini, ada be-nya di sini, maka dia kata kerja yang mengikutinya itu bukan lagi kata kerja bentuk pertama. Ada dua kemungkinan, yaitu kata kerja berbentuk ing atau kata kerja kata kerja ketiga. Nah, karena kalimatnya ini adalah lebih nyambung untuk kalimat ketiga atau kata kerja ketiga, maka atau disebut kalimat pasif, maka kalimat ini harus tepatnya verb ketiga. Kenapa tepatnya verb ketiga? Karena subjeknya di sini the method. Metode ini adalah kata benda. Nggak mungkin metode itu meningkatkan dirinya sendiri ya, tapi metode itu yang ditingkatkan oleh orang lain ya. Improve, can be improved ya, ditingkatkan. Oke, jadi kenapa setelah modal verb ini tidak verb 1? Karena ada be-nya ini ya, ada be-nya. Oke, jadi hati-hati ya, setelah modal verb itu kalau ada be-nya, can be, should be, maybe, will be, itu apapun tambah be-nya, kata kerja yang mengikutinya bukan lagi kata kerja bentuk pertama atau base form, tapi kata kerja yang mengikutinya ada dua kemungkinan, verb ketiga atau verb berakhiran ing ya. Jadi kesimpulannya number 4 is correct. Let's see number 5. The machine may clicks off if it's overused. Oke, di sini kita lihat ada may ya. May termasuk modal verbs ya. Nah, apakah ada be di sini? Tidak ada ya. Berarti kata kerja yang mengikutinya harus kata kerja bentuk pertama saja. Cukup kata kerja bentuk pertama. Oke. Sayangnya ini bukanlah kata kerja bentuk pertama atau base formnya. Ada akhiran s ya. Aslinya base formnya itu tanpa s. Click aja gitu ya. Click off. Click ya. Jadi kesimpulannya number 5 is incorrect. Kenapa incorrect? Karena verbnya tidak base form. Ada ditambahin akhiran es. S ya di sini. Oke, kita lihat number 6 sampai number 10.
Oke, every morning, number 6 ya, every morning the plants must be watered. Nah, ini sama kasusnya sama soal number 4 tadi ya. Ini ada be-nya ya. Ini ada be-nya, ingat ya, can be. Nah, di sini juga ada nih modal verb must. Ini modal. Terus ada be lagi, ini ada to be ya, atau kita sebut to be di skill 31. Skill sebelum ini ya, satu skill sebelum ini 31, ini skill 32. Oke. Jadi bisa ya, kalau belum tonton itu tonton aja itu dulu biar lebih paham, bisa nyambung ya dengan materi ini. Oke, must be. Nah, karena ada be-nya ini, maka setelah modal verb-nya ini bukan lagi kata kerja bentuk ketiga, bentuk pertama atau best form lagi ya. Tapi yang ini udah dipengaruhi oleh to be-nya ya. Maka kata kerja yang harus mengikutinya itu kalau tidak kata kerja berakhiran ing, maka kata kerja bentuk ketiga atau past participle-nya ya. Nah, ini sudah tepat dia pakai kata kerja bentuk ketiga. Oke, kenapa tidak bentuk ing? Karena di sini ada subjeknya. Subjeknya ini benda ya, plants. Plants, tanaman. Apakah tanaman itu, mungkinkah tanaman itu menyirami dirinya sendiri? Tidak mungkin ya, tapi tanaman disiram. Maka dia harus bentuk past ya. Bukan past ya, bentuk verb ketiga maksudnya ya. Jadi kalimatnya seperti ini. Every morning the plants must be watered. Nah, artinya setiap pagi tanaman-tanaman harus disiram. Kalau dia jadi ing, must be watering. Jadi artinya setiap pagi tanaman harus menyiram. Nggak nyambung ya, tapi yang lebih tepat itu disiram. Karena tanaman itu dia tidak mungkin melakukan aksi, tapi dia yang menerima aksi ya. Jadi kalimatnya pasif, pakai verb ketiga. Oke, kesimpulannya number 6 is correct ya, correct sentence. Hati-hati ya ini ya, triknya ini ya. This one is a bit tricky, hati-hati. Number 7, the houses with ocean views could sell for considerably more. Nah, ini ada could, ini modal verbnya, tapi tidak ada be ya, nggak seperti nomor 6. Berarti kalau tidak ada be, kata kerja yang mengikutinya pastikan kata kerja bentuk pertama. Nah, sell ini sudah bentuk pertama tanpa ada akhiran s, tanpa akhiran ed atau bentuk kedua ketiganya. Tidak ya, ini udah bentuk pertama, udah benar. Oke, jadi the houses with Oke ya, udah benar ya modal verb, langsung bab pertama ya. Correct, number 7 is correct. Alright, let's see number 8. Would anyone like to see that movie? Nah, ini ada kalimat tanya lagi ya. Mirip ya, tadi ada juga kita ketemu kalimat tanya. Nomor berapa tadi ya? Nomor 5. Oke, di sini kita lihat ada modal verbnya would ya. Oke, karena dia kalimat tanya, berarti modal verbnya di depan subjek. Berarti yang setelah would ini bukan subjek, tapi setelah subjeknya itu baru kata kerjanya. Oke, kata kerjanya ini apakah sudah sesuai? Karena di sini tidak ada be, nggak seperti nomor 6 tadi ada be-nya, maka dia cukup kata kerja bentuk pertama. Tapi di sini dia kata kerja bentuk ketiga atau mungkin kedua ini ya. Nah, jadi kesimpulannya ini kalimat yang salah. Harusnya dia cukup like saja tanpa ada akhiran ed. Would anyone like to see that movie? Gitu ya. Apakah ada orang yang mau menonton filmnya gitu, melihat filmnya? Oke. Lanjutkan ke number 9. Number 9. I do not know when it will depart. Nah, di sini ada modal verb ya, depart. Ini sebagai kata kerjanya ya. Setelah will ini, depart, ini sebagai verbnya. Oke. Verbnya harus verb pertama atau base formnya. Di sini sudah benar ya, depart itu bentuk pertama tanpa akhiran s dan s. Sudah benar ya. Oke, jadi number 9 is correct. Let's see number 10. She will work on the project only if she has a full-time secretary. Okay, this one is the modal verb. Kita langsung fokus ke modalnya aja. Nah, modal verb itu berarti tidak ada be di sini ya. Berarti kata kerja yang mengikuti modal verbnya ini harus dalam bentuk base form. Nah, has bukanlah base formnya.
has itu dia hanya digunakan untuk subjek yang she, he, it. Dan itu hanya berlaku di kalimat present tanpa ada modal ya, tanpa pakai modal verb. Kalau dia pakai modal verbs, maka dia harus balik lagi ke bentuk awalnya. Apa bentuk awalnya? Yaitu adalah have. Oke. Nah, tadi katanya subjeknya harus she, he, it. Ini udah she. Kenapa nggak has? Karena disinilah kuncinya. Karena dia ada modalnya ini yang merubahnya tidak pakai has lagi. Kecuali kalimatnya ini tidak punya can, tidak ada modal verbnya. She, dan itu kalimatnya simple present, ya harus she has. Ya, bukan she have. Namun di sini kan ada modal verb, maka dia balik lagi ke bentuk awalnya atau base formnya ya. Have ya, she can have ya. Oke, modal verb itu kalau mengikuti kata kerja mempunyai kepemilikan dia tidak pakai has ya, tapi pakai have. Can have, may have, should have ya, have semua. Jadi kesimpulannya number 10 is incorrect, salah ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita di skill 32 ini. Jika ada pertanyaan terkait skill ini atau skill sebelumnya, boleh ditinggalkan di kolom komentar atau boleh request materi tertentu, nanti bisa kita buatkan videonya. Terus jangan lupa nantikan pembahasan-pembahasan materi bahasa Inggris lainnya di channel ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.